wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan ini kami kelompok 10 yang terdiri dari rekan saya Putri Novianti dengan NPM 3119045 dan saya Khairunisa 3119158. Kami akan mempresentasikan tentang teknologi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru. Untuk pembahasan pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya, Wati, Saudara Wati, dipersilakan. Ada Wati? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru. Ini pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personalia, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalitas. Pengertian kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan antara kemampuan. Ini udah ya tadi. Kompetensi yang dimiliki setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai seorang guru. Kompetensi guru adalah himpunan pengetahuan, kemampuan, dan keyakinan yang dimiliki oleh seorang guru dan ditampilkan dalam situasi mengajar. Selanjutnya ada macam-macam kompetensi yang harus dimiliki guru dan pemanfaatannya dalam meningkatkan kompetensi guru. Kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Guru harus mempunyai kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Keberhasilan pendidik tidak lepas dari peran guru. Semakin kompeten seorang guru, maka pendidik semakin baik. Guru memiliki wewenang untuk mengajar dan mendidik peserta didik untuk mengkondisikan lingkungan belajar dapat merubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik secara efektif dan efisien. Maka guru harus kompeten di bidangnya. Kompetensi merupakan syarat yang harus dimiliki guru agar dapat melaksanakan tugas dengan profesional sehingga mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ada 6 aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu pengetahuan atau knowledge, yaitu kesadaran dalam bidang atau aspek kognitif. Contohnya guru mengetahui gaya belajar dari peserta didiknya. Yang kedua pemahaman, understanding, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki individu, di mana seorang guru mengetahui pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ketiga ada kemampuan atau skill, sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan disiplin. Keempat ada nilai atau value, suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Kelima ada sikap atau attitude,
perasaan, senang, tidak senang, suka, tidak suka, atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Dan yang keenam, minat atau interest, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Maaf, masalah itu share screen-nya nggak berjalan. Apa saya doang? Belum. Jadi ada kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, kompetensi pedagogik itu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa, dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Dalam pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Membedakan istilah pedagogik dengan istilah pedagogi. Pedagogik diartikan sebagai ilmu pendidikan yang lebih menekankan pada pemikiran dan perenungan tentang pendidikan. Sedangkan pedagogi artinya pendidikan yang lebih menekankan kepada praktek yang menyangkut kegiatan mendidik, membimbing anak. Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek-aspek pedagogik itu penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, penguasaan terhadap teori belajar, kemampuan mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu, lalu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Lalu ya, ini yang tadi kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek-aspek pedagogik. Pemanfaatan lingkaran kompetensi pedagogik, guru senantiasa melakukan penelitian dan pengembangan, research and development terkait pembelajaran. Guru memanfaatkan berbagai media yang tersedia. Guru bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar dalam jaringan yang sudah banyak tersedia. Lalu ada kompetensi kepribadian. Yang dimaksud di sini kompetensi kepribadian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada pasal 28 ayat 3 ialah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek kepribadian. Guru harus memiliki kepribadian yang dapat dijadikan profil atau idola atau role model. Seluruh kehidupan adalah figur yang paripurna. Guru adalah mitra siswa dalam kebaikan. Kompetensi kepribadian guru mencakup sikap, attitude, value, nilai-nilai kepribadian sebagai elemen perilaku. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Pemanfaatan kompetensi kepribadian melalui aplikasi teknologi saat ini mudah didapat pelatihan-pelatihan pembentukan kepribadian secara gratis. Guru harus memanfaatkan aplikasi jaringan untuk berkomunikasi, membuat grup-grup online dengan peserta didik yang berisi pembinaan karakter berdasarkan berbagai norma yang dianut. Lalu kompetensi profesional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 Pasal 28 ayat 3, yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Nah, kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek kepribadian itu dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Keaktifan siswa harus selalu diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Dalam hal evaluasi secara teori dan praktik, guru harus dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif.
Pemanfaatan teknologi, kompetensi kepribadian untuk guru. Untuk itu guru harus mampu melakukan inovasi atau pengembangan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi dan mengaplikasikan teknologi yang baru dalam dunia pendidikan. Maka suasana pembelajaran menjadi sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Guru dapat menggunakan teknologi baru seperti penggunaan PowerPoint saat pembelajaran, penggunaan audio, video, audio visual, maupun teknologi lainnya, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pemanfaatan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tentu lebih menyenangkan. Pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang atau terbatas pada jam-jam tertentu, tetapi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Lalu kompetensi sosial. Sama ya, nomor 19 tahun 2005, pasal 28 ayat 3, sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan yang harus guru miliki berkenaan dengan aspek kepribadian, berkomunikasi baik itu lisan, tulisan, ataupun isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, pimpinan satuan pendidikan, dengan orang tua wali, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Pemanfaatan teknologi, kompetensi kepribadian. Sebagai contoh untuk efektivitas komunikasi, guru dapat memanfaatkan aplikasi jaringan untuk mempermudah komunikasi melalui grup WhatsApp peserta didik. Grup WhatsApp kelulusan dalam berbahasa melalui pesan singkat dalam jaringan akan memudahkan guru diterima oleh peserta didik maupun wali murid. Guru juga bisa memanfaatkan pelatihan atau materi-materi komunikasi yang tersedia dalam grup jaringan atau ada juga di YouTube. Ica, mau menambahkan? Mungkin saya menambahkan sedikit, bahwasanya kemampuan kompetensi guru itu kompetensi guru itu merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru ataupun dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya sebagai guru atau pendidik. Guru juga harus memiliki sifat pedagogik, yaitu yang mengetahui karakteristik peserta didik. Lalu kepribadian, guru juga harus mempunyai kompetensi kepribadian, yaitu menjadi role model bagi peserta didik yang baik dicontoh. Lalu guru juga harus memiliki kompetensi sosial, jadi guru harus mampu harus bermasyarakat atau berbaur dengan lingkungan sekitar maupun lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Lalu guru juga harus mampu mempunyai kompetensi profesionalitas. Jadi guru harus bisa menempatkan profesinya pada tempatnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, boleh silakan ditanyakan, teman-teman. Saya mau bertanya. Halo. Ya. Mohon maaf, Wati, boleh di stop screen. Screen-nya juga nggak jalan dari tadi. Baik. Kalau suara saya jelas ya? Jelas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terkait dengan kompetensi sosial ya yang harus dimiliki oleh seorang guru. Benar gitu ya? Betul. Nah,
tadi kan kompetensi sosial itu dijelaskan di dalam PPT itu bagaimana pendidik itu bisa bergaul dengan peserta didik atau pendidik lainnya atau dengan masyarakat sekitar. Nah, biasanya gitu ya, kita melihat kalau guru itu, saya nggak tahu ya, atau emang kalau saya ngeliat tuh guru itu ya datang ke sekolah, ngajar, pulang, terus jarang melihat bergebaur dengan lingkungan masyarakat. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih kalau guru itu mungkin ada kegiatan atau apa gitu yang benar-benar melibatkan mungkin kegiatan dengan masyarakat sekitar gitu. Biasanya kan melihat guru datang sekolah ngajar udah pulang gitu kan, jarang melihat bergaul bersosial dengan lingkungan sekitar gitu. Bisa dipahami nggak? Mungkin kegiatan apa sih yang benar yang melibatkan guru itu benar-benar bersosial dengan lingkungan sekitar? Terima kasih. Ya, terima kasih Chandra. Udah Pak, nggak usah di-unmute Pak. Di-mute aja. Mungkin sambil nunggu jawaban dari Chandra, pertanyaan Chandra, mungkin ada yang ditanyakan lagi, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin bantu jawab? Silakan. Boleh bantu jawab, Cak? Anggap pemakalah dulu. Makalah dulu lah. Makalah dulu, Kak. Boleh jawab sedikit ya. Mungkin kalau ada salah bisa dikoreksi. Kalau setahu saya kan kalau sekolah itu suka ada acara-acara ya, maksudnya acara mungkin di outdoor itu bisa kan kadang mengganggu masyarakat. Nah itu peran guru juga penting di situ untuk izin dengan masyarakat sekitar untuk agar tidak terganggu, mungkin kayak gitu. Atau ya gitu. Mungkin yang lain masih belum ketemu jawabannya. Jangan Pak, katanya mau nambahin Pak. Gini ya, Chan, maksudnya gini, yang tadi pertanyaan Chandra itu jangankan seorang guru, terkadang orang-orang bekerja pun seperti itu gitu. Kenapa? Kemungkinan pertama pada saat dia pulang dia udah lelah gitu, maksudnya udah lelah. Kalau secara itu sih misalnya dia mau dia pekerja atau guru, kemungkinan dia
sudah lelah bekerja, jadi dia jarang aktif. Tapi tidak semua seperti itu gitu. Banyak juga kok guru-guru yang justru jadi pengurus DKM masjid, jadi pengurus RT. Berarti kan bahkan sering ya kita kalau misalnya ada pengurus RT gitu, apalagi dia seorang guru, pasti itu diutamakan gitu. Pemilihan RT, tapi dia calonnya seorang guru misalnya. Atau pemilihan RW, dia seorang guru. Biasanya itu justru nilai poin penting buat nilai plus lah untuk setiap pemilihan atau aktif di kegiatan seperti itu gitu, Chan. Mungkin kalau yang misalnya tidak dipukul rata seperti yang Chandra bilang, kebiasaan gitu, guru jarang berbaur, enggak juga ya. Mungkin faktor dia lelah gitu. Nah, juga dia sudah aktif di kegiatan di sekolah gitu kan, pada saat di rumah dia mungkin lelah gitu sih, faktor lelah aja gitu. Tapi nggak semua guru pulang terus dia nggak berbaur dengan masyarakat. Rata-rata justru orang yang berprofesi guru justru dia lebih gampang berbaur dengan masyarakat. Kalau misalnya dibilang dia nggak aktif, ya mungkin itu faktor dia lelah karena sudah lelah di sekolah gitu sih. Aja sih, Chan. Biasanya ya, maksudnya dari yang dilihat seperti itu. Kalau dia seorang guru yang mungkin di sekolahnya lebih lelah gitu kan, jarang, apalagi perempuan gitu ya, biasanya udah capek sendiri, apalagi kan lingkungan keluarganya juga pulang mereka harus ngurusin keluarga gitu. Itu aja sih, Chan. Tambahannya nggak semua gitu, nggak semua yang Chandra bilang itu semua guru nggak aktif di luar. Ada kok jadi guru terus jadi relawan juga. Enggak, maksudnya bukan aktif di luar kok, maksudnya dengan lingkungan sekitar sekolah gitu loh kok. Kadang kan ada guru yang nggak tahu menahu sama sekali dengan orang-orang sekitar sekolah gitu kan. Enggak, kayak masyarakat tuh apa ya, ini guru udah pulang sekolah ngajar gitu doang gitu, jarang bergaul dengan mungkin di luar ya banyak saat aktif gitu, tapi yang dengan lingkungan sekitar sekolahnya yang benar-benar dekat dengan sekolahnya. Cek tes ya silakan. Kalau dengan lingkungan sekolah, kalau setahu saya, robot kok. Suaranya putus-putus kok. Guru yang mengajar di sekolah, dia pasti akan lebih mengenal mau ngapain kok guys? Coba bantu jawab dong saya dong. Silakan dari Bapak Adi. Ya, mungkin gini Saudara Chandra, ya. Bung Chandra ya. Aduh, kenapa sih ya? Kok guru-guru di sekolah ya, dia jarang berbaur atau akrab di lingkungan warga sekolahannya gitu. Mungkin pertama faktornya itu guru bukan orang situ, ya kan? Dia menganggap sekolahnya itu tempat dia bekerja gitu kan. Toh juga banyak orang-orang yang bekerja di luar sana di kantor-kantornya nggak aktif dengan lingkungan sekitarnya gitu kan. Ya paling aktif-aktifnya sama siapa? Sama warung kopinya kan, sama emaknya kan, atau Pak D, Mak D, ya kan. Akrab dengan warung kopi di situ gitu kan, yang biasa dia pada nongkrong. Untuk lingkungan sekitarnya mungkin belum tentu, karena dia merasa tuh ini bukan wilayah saya gitu. Saya cuma ngajar doang di sini, saya kerja di sini. Kecuali itu orang guru, dia punya madrasah sendiri di lingkungannya gitu, dia punya, otomatis dia akan berbaur dengan masyarakat sekitarnya, atau bisa disebut ustadz lah. Ustadz di suatu kampung itu pasti dia berbaur dengan masyarakat di sekitarnya. Cuman kalau untuk guru-guru, apalagi guru-guru formal gitu, itu belum tentu semuanya bisa bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Ya masing-masing pribadi seorang sih, apakah itu orang, kalau kata orang Jakarta Selatan, ada aduh saya lupa,
bahasanya tuh gimana bahasa orang selatan tuh yang introvert, ada introvert, ada extrovert gitu loh. Ya, sekian dari saya, Chandra. Terima kasih, Saudara Adi. Ya, makasih. Tapi kira-kira maksudnya apa ya? Ada nggak kegiatan yang mungkin benar-benar melibatkan antara guru dan masyarakat sekitar sekolah, sehingga membuat antara guru dan masyarakat sekitar juga saling interaktif gitu. Mungkin kalau dekat gitu kan antara guru dengan masyarakat sekitar sekolah, mungkin akan menarik juga gitu kan. Oh, ini gurunya masyarakat sekitarnya tahu nih guru-gurunya begini mungkin jadi menarik perhatian juga kan bagi masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknya di dekat itu gitu. Mungkin apa kira-kira mungkin kegiatan yang mungkin gitu membuat guru dan masyarakat sekitar itu mungkin saling dapat berinteraksi atau mempunyai kedekatan lah, ada nggak? Atau kegiatan lah gitu kan? Kan kalau kayak gitu kan juga ya kalau nggak saling kenal gitu, jadi anaknya juga sekolahnya kadang ada sekolah yang dekat rumah malah anaknya sekolahnya di tempat yang lebih jauh gitu kan, karena ya mungkin salah satunya itu faktornya gitu kan, kurang kedekatan dengan sekolah juga, kurang tahu dengan guru-gurunya juga gitu kan. Mungkin ada solusi gitu untuk menjembatani hal yang demikian. Ada sih Chan beberapa usaha, maksudnya dari pihak sekolah untuk mengakrabkan guru-guru atau peserta didik dengan lingkungan. Biasanya kayak mereka mengadakan santunan gitu, pasti mereka melibatkan lingkungan sekitar gitu. Nah, itu kan salah satu cara ya, maksudnya salah satu upaya buat menjalin silaturahmi antara sekolah dengan lingkungan sekitar. Apalagi kalau lingkungannya di perkampungan gitu, biasanya sih beberapa sekolah melakukan kayak gitu. Jadi kayak santunan anak yatim di sekitaran peserta didik atau di sekitaran warga sekitar gitu. Berapa RT dari ke kanan, berapa RT dari kiri, biasanya kayak gitu. Itu sih salah satu upaya gitu untuk menjalin silaturahmi gitu. Salah satunya gitu. Salah satu silakan Nadi yang mau nambahin Nadi. Ya, antara tiap sekolah dengan lingkungan sekitar itu dengan cara ya membangun tempat ibadah gitu kan, dengan ada tempat ibadah yang Suara Adi kok pelan, apa saya dong yang dengar pelan? Apa? Suaranya kecil. Iya, maksudnya kecil. Salah satu caranya ya. Loh. Dan satu caranya ya dengan cara membuat itu kan fasilitas ibadah gitu kan, kayak masjid gitu kan. Masjid kan dia fasilitas umum, dimana dengan adanya hal itu menyatukan antara masyarakat luar dan pihak sekolah gitu kan, bisa saling bertemu. Ya balik lagi ke diri sendiri, ada yang dirinya pendiam kah guru itu, dalam artian dia nggak suka untuk basa-basi bergaul dan segalanya. Ada juga yang dia royal segala macam untuk kenalan dan lain sebagainya. Ya masing-masing individu guru itu sendiri sih kalau menurut saya mah. Ya itu kan maksudnya salah satunya kayak gitu rumah ibadah, salah satunya lagi setiap perayaan-perayaan gitu, misalnya kayak Idul Adha, terus santunan anak yatim, zakat gitu. Biasanya pihak sekolah kan mengadakan tuh. Nah, diambilnya dari lingkungan sekitar gitu. Itu kan salah satu menjalin silaturahmi juga. Oke. Terima kasih. Atas jawaban. Gue mau nanya, Gum. Itu hasilnya belum sama sekali masuk dari tadi. Belum, Bang.
Mana ya beliau nggak ngasih kabar juga. Paling suruh di-upload di e-learning tadi pertanyaan sama jawabannya. Oh iya. Nah, Bang Ilyas muncul nih. Yang sangat bagus dan aman dan sudah berkompak semua banget. Tadi pertanyaannya apa? Tolong alam bisawab. Alam bisoha. Enggak, tadi baru lihat tadi. Ya, menurut Bang Ilyas bagaimana nih kegiatan di sekolah gitu kan, yang mungkin melibatkan interaksi antara guru dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah gitu kan. Kira-kira kegiatan apa sih yang bisa menjembatani untuk hal demikian? Kan biasanya kan kita ketahui kadang guru itu datang ke sekolah ya sekedar hanya mengajar saja, kadang ada yang kurang interaksinya dengan masyarakat lingkungan sekitar. Mungkin kegiatan apa sih mungkin menurut Bang Ilyas yang melibatkan kedua pihak tersebut sehingga masyarakat pun jadi tahu dengan sekolah tersebut, bagaimana juga dengan guru-gurunya. Dan saya nyari posisi yang tidak bersuara. Entah. Halo, ya kedengeran. Kalau menurut saya sih gini, kalau mau sekolah tadi intinya bisa kalau menurut saya ya yang pertama sekolah mengadakan suatu penelitian yang bisa masyarakat dilibatkan gitu. Contohnya penelitian sosial, penelitian yang benar-benar bisa berdampak ke masyarakat tersebut gitu. Yang pertama, yang kedua bisa juga dalam hal ini sekolah itu membuat suatu program, contohnya dalam pendekatan lingkungan kayak kerja bakti, kayak bakti sosial,
yang dimana ya bisa melibatkan dari siswa-siswanya tersebut agar sekolah tersebut bisa menjalin kerjasama oleh masyarakat di daerah lingkungan tersebut. Itu saja sih mungkin kalau pendapat saya. Baik, makasih Bang Ile. Mungkin juga ada beberapa sekolah juga yang ngadain ini ya, komite. Jadi orang tua murid yang melibatkan kayak ada acara-acara sekolah itu melibatkan wali murid untuk membantu gitu. Nah, itu juga mungkin termasuk dari kaitan antara guru dengan masyarakat untuk tetap lebih menjalin pendekatan guru dengan masyarakat gitu. Mungkin itu salah satunya juga. Mungkin lagi. Mungkin Wati mau menambahkan? Silakan. Bu RT. Parah banget. Jadi contoh dari dari peran guru di masyarakat itu bisa guru ikut serta dalam kegiatan masyarakat kayak yang tadi dijelasin, berpartisipasi warga sekolah dalam kegiatan masyarakat di sekitar, misalnya dalam kegiatan tadi kerja bakti, terus perayaan hari-hari besar agama atau hari-hari besar nasional, terus bakti sosial juga bisa. Terus misalnya ada santunan anak yatim, itu kan pasti ditunjuk dari anak-anak didik kita yang rumahnya nggak jauh dari lingkungan sekolah itu gitu. Terus kalau misalnya ada yang kena musibah bencana seperti kebakaran, kebanjiran, kita pasti ngumpulin, ayo bantuin yuk teman kita gitu. Yang dia juga termasuk masyarakat sekitar sekolah gitu. Dan mayoritas kan anak-anak yang tinggal di situ kan sekolah di sekolah kita, terutama yang negeri gitu. Terus bisa bikin bazar. Misalnya dulu tuh waktu SD bikin bazar. Nah, terus kita ngundang nih, apakah ada orang tua murid yang jualan atau anak-anak murid yang punya kreasi apa kita jualan gitu kan. Itu juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Terus guru juga bisa berkunjung ke tokoh masyarakat atau ke tokoh masyarakat yang ada di lingkungan. Di sini bisa menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat gitu. Terus menyediakan fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat. Sekolah dapat menyediakan fasilitasnya untuk kepentingan masyarakat sekitar sepanjang tidak mengganggu kelancaran. Contohnya kayak yang tadi, misalnya ada masjid atau musola. Itu kan pasti kalau misalnya ada masuk waktu sholat, pasti kan toanya kedengeran kan. Nah, nanti warga sekitar bisa sholat bareng di situ. Itu juga salah satu bentuk bukti ya. Terus lapangan olahraga, misalnya mau ada sholat Idul Fitri, mau ada sholat Idul Adha, mau ada potong kambing, mau ada acara HUT RI, gitu kan bisa peminjaman ke lapangan itu, dan itu sering banget kejadian. Terus misalnya ada acara apa lagi nih dari instansi terkait, misalnya ada demam berdarah. Nah, kita guru atau sekolah di sini mempunyai peran untuk bekerja sama dengan contohnya dengan kelurahan setempat, dengan PKK, dengan juru pemantau jentik. Jadi kita punya saling susah banget. Berkomunikasi gitu. Jadi dari pihak puskesmas ini diketahuin anak murid kita ada yang terjangkit demam berdarah enggak gitu. Terus sekolahnya kita minta untuk di fogging kayak gitu-gitu. Terus misalnya mengikut sertakan tenaga ahli. Contohnya kita punya acara, kita panggil ustadz dari tokoh masyarakat sekitar lingkungan sekolah kita. Terus ada yang jadi pembina pramuka, kita ambil lagi dari situ jadi pembina ekstrakurikuler kita. Dan itu bukan cuma pramuka, bisa juga rohis,
Misalnya kan kita sebagai guru PAI itu sebagai pembina. Terus yang mentor-mentornya itu bisa dari warga masyarakat sekitar gitu, ustadz atau ustazahnya gitu. Bisa juga yang jago silat kita bisa rekrut gitu kan. Bisa juga menjadi pengembangan masyarakat juga kan dalam berbagai bentuk gitu. Bisa juga kita undang ke sekolah, terus kita diskusi menurut warga sekitar apa sih yang kurang dari kita, terus apa sih masukan untuk sekolah kita gitu. Itu sih, terus banyak nih. Jadi masyarakat semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah gitu kan kita bisa ngobrolin sama-sama. Ada nggak sih masukan buat kita dan sekolah gitu, atau kritikan atau saran yang membangun gitu. Terus apa sih harapan-harapan masyarakat sekitar gitu kan, terutama masyarakat sekitar itu kan ada juga mayoritasnya orang tua peserta didik gitu, wali murid dari peserta didik kita gitu. Terus harapan-harapannya apa mengenai tujuan pendidikan di sekolah dan bagaimana harapan para masyarakat terhadap lembaga atau terhadap sekolah yang kita ngajar di situ gitu. Bisa juga kita minta bantuan baik moral ataupun apa ya, bantuan secukupnya dari para masyarakat kepada lembaga baik material, finansial maupun moral gitu. Misalnya mau ada kurban nih, terus patungan yuk gini-gini. Nah, akhirnya kita beramai-ramai dan itu dagingnya kita bagiin lagi ke keluarga sekolah atau keluarga masyarakat sekitar sekolah gitu. Terus ikut serta masyarakat luas secara kooperatif dalam usaha mengatasi persoalan pendidikan. Nah, ini kerjasama yang baik, komunikasi yang bagus, dan meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Terus memperkuat sebuah peningkatan serta tujuan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Meningkatkan gairah masyarakat untuk menjalin sebuah hubungan dengan sekolah. Jadi nggak ada seujon di antara kita. Kurang lebihnya kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Saudari Wati. Melengkapi jawaban-jawaban dari teman-teman juga. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan atau kita cukup? Gimana teman-teman semuanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Atau bagaimana? Sepertinya tidak ada kabar dari dosen. Tanya dosen dulu ya.
Mungkin yang tadi ngejawab di apa jawabannya diketik aja di learning ya, mungkin nanti ibunya ngecek lagi. Oke, di stop recording aja ini nggak apa-apa. Jam 9.6